Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas geriatri tentang working with elderly who have cardiopulmonary condition. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu ada Anissa Ainul dengan NIM P272280202173. Kemudian ada Fitri Dayatunafus dengan NIM 272280202186. Selanjutnya ada Hudaya Sahingko dengan NIM P272280202189. Dan kemudian ada Yasmina Fisa Bilkis dengan NIM P272280202221. Di sini kami akan menjelaskan 3 kegiatan belajar. Untuk kegiatan belajar yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit kardiopulmonari. Kardio berasal dari kata kardiovaskular yang artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Sedangkan pulmonari berasal dari bahasa Latin yaitu pulmonis yang berarti paru-paru. Kardiopulmonari adalah penyakit yang mempengaruhi jantung dan paru-paru. Peningkatan usia merupakan faktor terpenting untuk peningkatan kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit lain seperti stroke, serangan jantung, nyeri dada atau angina, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala pada penderita penyakit kardiopulmonari. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan anatomi jantung akibat proses penuaan yang ditandai dengan adanya perubahan aritmia atau gangguan pada irama jantung. Yang kedua yaitu pada penderita hipertensi ditandai dengan dada yang sesak serta pusing dan terjadi palpitasi atau jantung yang berdebar-debar secara beruntun. Yang ketiga yaitu penderita mengalami sesak nafas atau dyspnea dikarenakan aliran darah yang berkurang. Yang keempat yaitu terjadi pembengkakan jantung serta tubuh dikarenakan kerja jantung yang terlalu cepat sehingga menyebabkan pembengkakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagi penderita akan mengalami batuk yang terus-menerus dan semakin memburuk di malam hari. Selanjutnya, ada jenis-jenis penyakit kardiopulmonari atau macam-macam penyakit kardiopulmonari. Yang pertama yaitu ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner di sini di mana kondisi adanya penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah arteri yang berfungsi guna menyuplai otot jantung sehingga aliran darah dan oksigen jantung berkurang dan jantung tidak dapat berfungsi secara maksimal. Yang kedua, ada penyakit cerebrovaskular. Nah, cerebrovaskular ini cerebrovaskular di sini memiliki dua dari gabungan dua kata. Yang pertama ada cerebro yang artinya sebagian dari otak, dan vaskular yang berarti aliran darah atau cerebro yang berarti sebagian dari otak, dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sedangkan penyakit cerebrovaskular di sini merupakan sebuah kondisi di mana kurangnya pasokan darah ke otak sehingga membuat sel-sel otak terganggu. Semakin lama aliran darah tersebut terhambat, semakin besar juga kerusakan yang otak terima. Yang ketiga ada penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer ini merupakan suatu kondisi di mana aliran darah ke kaki atau ke tungkai itu tersumbat atau terjadinya penyempitan, mengakibatkan kaki tersebut menjadi kekurangan pasokan darah dan mengakibatkan terjadinya kelemahan pada tungkai apabila penderita tersebut ingin berjalan. Yang keempat ada rheumatic heart disease atau RHD. Bisa kita sebut juga dengan penyakit jantung rematik. Nah, penyakit jantung rematik merupakan kondisi ketika katup jantung rusak dalam jangka
panjang gitu, terutama yang disebabkan oleh demam rematik. Kemudian yang kelima adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini sebagian besar disebabkan karena adanya kelainan struktur jantung sejak bayi maupun sejak dalam kandungan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan nafas sang penderita itu menjadi lebih pendek atau terjadi lebih cepat. Nah, nyeri bisa juga terjadi nyeri dada, kulit membiru, berat badan menurun, serta tumbuh kembang penderita itu bisa jadi terganggu. Yang keenam ada gagal jantung. Nah, gagal jantung di sini di mana kondisi jantung seseorang atau kondisi jantung penderita terlalu lemah sehingga jantung tersebut tidak mampu untuk memompa darah secara optimal. Sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui, jantung itu berfungsi untuk memompakan darah, menyuplai darah ke seluruh tubuh kita gitu kan. Nah, dikarenakan jantungnya lemah sehingga darah yang dipompa itu tidak membawa oksigen yang cukup, tidak membawakan nutrisi yang cukup untuk bagian-bagian tubuh manusia atau tubuh penderita. Nah, yang ketujuh ada asma. Asma merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peradangan dan penyempitan di saluran pernafasan manusia. Sehingga saluran pernafasan tersebut terjadi sesak nafas gitu, karena dia menyumbat dan agak sesak tuh karena tidak sesuai dengan alurnya. Nafas yang diterima itu yang dihirup itu agak berebutan mau masuk gitu kan. Nah, pada umumnya para penderita asma memiliki saluran pernafasan yang sensitif apabila terkena alergi atau pemicu dari kejadian tersebut. Nah, ketika saluran pernafasan sudah membengkak atau menyempit, hal tersebut dapat menyebabkan aliran udara menjadi terhambat, sehingga terjadinya lah sesak nafas atau lainnya. Selanjutnya, yang ke-8 adalah bronkitis. Bronkitis merupakan kondisi di mana adanya peradangan di dinding saluran bronkus. Bronkus itu ada di sini ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya infeksi virus atau bakteri yang ada di saluran dinding tersebut. Misalnya ada bakteri rhinovirus atau adenovirus, mungkin influenza atau coronavirus dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan saluran tersebut terhambat gitu. Biasanya bronkitis ini disertai dengan flu, batuk-batuk, pilek, dan lain sebagainya. Yang ke-9 yaitu ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit paru-paru yang berjangka panjang dan progresif ya. Nah, emfisema tersebut merupakan suatu kelainan anatomis yang ditandai dengan adanya pelebaran rongga udara pada distal bronchiolus terminal dan juga disertai dengan kerusakan dinding alveolus atau kantung udaranya mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini biasa disebut dengan paru-paru basah. Nah, paru-paru basah itu merupakan infeksi yang menyebabkan kantung udara yang ada di dalam paru-paru menjadi bengkak atau meradang, sehingga paru-paru tersebut dipenuhi oleh cairan atau nanah. Jadi, paru-paru tidak dapat berfungsi secara sempurna begitu. Yang ke-11 atau yang terakhir ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis, persis seperti nama penyakitnya,
yang dapat menyebabkan pengidap tersebut merasa sesak nafas begitu. Baik, selanjutnya perubahan anatomik jantung dan paru-paru pada penuaan. Menurut American Academy of Anti-Aging Medicine atau A4M, penuaan adalah kelemahan dan kegagalan fisik mental yang berhubungan dengan anti-aging normal disebabkan oleh disfungsi fisiologis dalam banyak kasus dapat diubah dengan intervensi kedokteran yang tepat. Untuk perubahan menurut Damajo dan Di pada aspek morfologi dan fungsional yang terjadi saat seseorang tua adalah sebagai yang pertama ada sistem panca indera. Nah, perubahan pada morfologi dapat terjadi akibat baik pada mata, telinga, hidung, saraf rasa, dan lidah, dan kulit, seperti menghilangnya lemak periorbital, degenerasi organokorti, akumulasi serumen berlebihan, dan sebagainya. Perubahan fungsional pun begitu, dapat terjadi presbiopi, presbiopusis, dan gangguan pengecap dan pembau. Untuk yang kedua ada sistem gastrointestinal. Perubahan morfologi dapat berupa astrofi pada rahang, mukosa, kelenjar, dan otot intensital. Perubahan morfologi tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsional maupun mengarah ke patologi seperti kesulitan menggigit, gastritis, disfagia, hiatus hernia, ulcus pepticum, pankreatitis, sindroma Malabor-Sipsi, dan perubahan sekresi lambung. Untuk yang ketiga, ada sistem kardiovaskuler, yaitu perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia dirasakan meskipun tanpa adanya penyakit. Arteri mengalami pemanjangan dan terjadi penempatan inti arteri, dan degenerasi katup jantung merupakan beberapa perubahan morfologi. Tidak ada perubahan yang spesifik akibat proses penuaan. Secara umum, curah jantung mengalami penurunan akibat volume sekuncup mengamati penurunan. Perlu diperhatikan bahwa kematian akibat infark miokard bertambah seiring bertambahnya usia, terutama pada usia 70-an. Yang keempat, yaitu sistem respirasi. Nah, pada sistem respirasi ini pada lansia mengalami penurunan elastisitas paru kekakuan dinding dada meningkat, sedangkan kekuatan otot untuk akibat kapasitas vital menurun dan disfungsi oksigen terganggu. Untuk kapasitas cadangan fungsi terganggu, tetapi gejala minimal kecuali dipicu penyakit lain, perubahan ini memudahkan terjadinya keadaan patologis seperti PMK. Untuk selanjutnya, yang kelima ada sistem endokrinologi, yaitu perubahan sistem endokrin pada lansia, antara lain terjadinya intoleransi glukosa. Untuk selain itu, terjadi penurunan aktivitas tiroid fungsional, frekuensi hipertoid tinggi pada usia lanjut, penurunan testosteron bebas, dan estrogen menurut yang menyebabkan wanita pasca menopause pun rentan mengalami osteoporosis karena penurunan kadar estrogen yang. Untuk yang keenam ada sistem hematologi. Secara kualitatif, pertumbuhan sel darah merah dan sel darah putih tidak berubah. Tentang hidup dan morfologi sumber daya manusia pun tak berubah. Namun terjadi penurunan absorpsi besi atau folat yang meningkatkan frekuensi anemia. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh ada sistem urogenital, yaitu perubahan morfologi. Pada sistem urogenital meliputi penebalan kapsula lumen dan penurunan jumlah nefron. Meskipun begitu, secara umum fungsi ginjal dalam keadaan istirahat tidak terganggu. Untuk yang keempat, ada infeksi dan imunologi. Pada lansia, terjadi peningkatan pembentukan autobodi, penurunan pengenalan sel tumor, dan terjadi penurunan respon morfolog dan imunitas innat lain. Akibatnya, rentan terjadi infeksi yang cenderung menjadi berat, bahkan menyebabkan kematian. Untuk yang selanjutnya, ada sistem saraf pusat dan otonom. Di sistem saraf pusat, terjadi penebalan meninges dan atrofi cerebrum.
Akibatnya, secara fungsional dapat terjadi perubahan pada tanggapan intelektual, daya pemikiran abstrak menghilang, gangguan persepsi dan analisis, serta dapat terjadi gangguan kesadaran. Untuk mekanisme pengaturan pulsar tubuh, keseimbangan dan gerakan itu pada sistem saraf otonom, pembentuk ateroma meningkat, kemudian terjadi penurunan tanggap terhadap sinyal-sinyal transmisi. Secara fungsional terjadi perubahan tanggapan manuverbal fasa, penilaian atas nyeri visceral menghilang, dan merupakan predisposisi terjadi hipotensi postural. Untuk yang selanjutnya, nomor 10, sistem kulit dan integumen. Secara morfologi, pada kulit terjadi atrofi epidermis, kelenjar keringat, talikal rambut, serta perubahan pigmentasi yang menyebabkan penipisan kulit, rapuh seperti selaput atau seperti kulit ari buah salak, kuku mengalami penipisan, rambut mudah rontok, dan lemak subkutan berkurang. Untuk yang terakhir yaitu ada otot dan tulang, pembentukan tulang melambat seiring dengan pertambahan usia. Selain itu juga pengaruh dan penurunan hormon estrogen pada wanita, vitamin D, paratormon, dan kalsitonin kulit berperan dalam penuaan tulang. Untuk perubahan morfologi yang terjadi yaitu degenerasi tulang rawan, ligamen periartikular, sinoval menebal, tulang rawan menjadi keruh. Untuk perubahan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan fungsi sendi, kekakuan sendi, kecepatan gerak yang berkurang, kesulitan dalam gerak rumit, postur bungkuk, dan tinggi badan menurun. Berbagai penyakit dalam menyertai perubahan ini seperti osteoartritis, artritis reumatik, dan gout. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, perubahan anatomi pada sistem pernafasan lansia. Yang pertama, dinding dada menjadi kaku dan sulit bergerak. Hal ini menyebabkan pernafasan menjadi pendek dan cepat serta gangguan sesak nafas. Selain itu, peningkatan kekakuan dinding arteri dapat menyebabkan peningkatan tekanan sistolik sehingga lansia rentan mengalami hipertensi sistolik dan stroke. Untuk yang kedua, otot pernafasan menjadi lemah karena atrofi. Yang ketiga, penurunan aktivitas lengkung siliaris yang menurunkan respon batuk sehingga sekresi menumpuk. Yang keempat, recoil elastis paru-paru berkurang menyebabkan lumen bronkial menyusut atau mengecil. Untuk yang terakhir, jumlah dan volume kapiler berkurang dikarenakan alveoli semakin melebar dan jumlahnya berkurang menyebabkan terganggunya proses difusi. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2, kami akan menjelaskan tentang faktor resiko dan cara pencegahan cardiopulmonary disease. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang faktor resiko penyebab cardiopulmonary disease. Yang pertama yaitu disebabkan oleh kadar kolesterol. Kenapa disebabkan oleh kadar kolesterol? Karena kadar kolesterol merupakan risiko utama pada penderita cardiopulmonary disease. Disebabkan oleh lipoprotein utama mengangkut kolesterol dalam darah berhubungan langsung dengan sistem kardiovaskular gitu. Ditemukan bahwasanya kadar kolesterol tinggi terutama pada masa dewasa dapat menyebabkan cardiovascular disease setelah jangka panjang. Yang kedua, ada tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat membebani jantung dan juga arteri yang dapat menyebabkan mempercepat proses penyumbatan arteri tersebut. Nah, hal ini dapat menjadi faktor timbulnya masalah jantung dan juga stroke karena adanya penyumbatan arteri tersebut begitu. Yang ketiga ada diabetes mellitus. Kenapa diabetes mellitus juga termasuk dalam faktor resiko? Karena seseorang yang memiliki kadar gula yang tinggi yang tidak dapat terkontrol biasanya dapat menyebabkan peningkatan resiko penyakit lain kayak jantung begitu. Dan biasanya para penderita tersebut memiliki penyakit bawaan kayak komplikasi seperti hipertensi, terus juga punya kolesterol, obesitas atau yang lainnya.
Nah, dalam satu artikel, dalam satu artikel, The American Heart Association menganggap diabetes tersebut sebagai 7 faktor resiko utama yang dapat menyebabkan cardiovascular disease. Yang keempat di sini ada diabetes. Diabetes beresiko tinggi menyebabkan kematian karena diabetes itu beresiko 2 kali lebih besar menimbulkan penyakit lain seperti serangan jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan juga yang paling berpotensi itu hipertensi. Nah, dalam riset kesehatan dasar Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwasanya 22% atau sekitar 625.000 jiwa orang dewasa di Indonesia menyebab diabetes, obesitas. Sangat mengerikan, bukan? Nah, yang kelima dan yang terakhir nih, merokok. Kenapa merokok itu dapat menyebabkan penyakit kardiopulmonari? Padahal ya kita nggak semuanya juga kan yang merokok. Dikarenakan rokok dapat memberikan dampak negatif atau dampak buruk bagi tubuh manusia. Nah, dampak yang diberikan tersebut bukan hanya berlaku bagi para konsumen atau yang mengkonsumsi rokok doang gitu. Nah, jadi orang yang tidak mengonsumsi atau orang yang mengonsumsi secara pasif dapat terkena imbasnya juga nih. Kenapa? Karena orang yang sering terpapar asap rokok dapat terkena penyakit serius kayak penyakit paru-paru, jantung, saluran pernafasan terganggu, dan lain sebagainya. Nah, menurut dari WHO, sekiranya terdapat 1,2 juta kematian yang disebabkan oleh paparan asap rokok. Itu di setiap tahunnya ya, 1,2 juta kematian itu ada di setiap tahun gitu. Gimana bahayanya kan? Selanjutnya, gaya hidup yang meningkatkan resiko kardiopulmonari, yaitu gaya hidup yang berubah dan kurang menerapkan kehidupan yang sehat, menyebabkan banyak masalah kesehatan, diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat meliputi pola makan yang salah, perokok aktif, mengonsumsi alkohol, mengalami stres, serta aktivitas fisik yang tidak baik beresiko lebih besar terhadap kebiasaan tersebut dapat menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang mengalami masalah kesehatan, salah satunya dalam sistem kardiovaskuler. Maka dari itu, pola makan, perubahan gaya hidup mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Untuk salah satunya yaitu pola makan. Nah, pola makan yang tidak baik merupakan salah satu faktor resiko yang dapat menimbulkan resiko kardiopulmonari. Jumlah karbohidrat berlebih yang masuk ke dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Nah, lemak tubuh yang berlebih mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor resiko terjadinya resiko kardiopulmonari. Semakin banyak konsumsi buah dan sayur, maka akan semakin bermanfaat terhadap kesehatan jantung. Serta yang terdapat dalam buah dan sayur berfungsi menghambat absorpsi lemak dan secara tidak langsung dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga resiko kardiopulmonari juga menurun. Selanjutnya, untuk aktivitas fisik merupakan salah satu faktor resiko kardiopulmonari yang dapat diubah atau modifiable. Seseorang yang kurang aktivitas fisik dapat mempengaruhi aliran darah di pembuluh darah, kolateral, dan arteri koroner menjadi menurun sehingga dapat menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Untuk individu dengan intensitas aktivitas fisik yang tinggi, cenderung memiliki bentuk badan yang lebih kurus dibanding orang yang kurang aktivitas fisik. Hal itu dikarenakan aktivitas fisik yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran tenaga, meningkatkan laju metabolisme istirahat, serta mempercepat mobilitas simpanan lemak sehingga karbohidrat dan lemak akan lebih banyak dibakar untuk menghasilkan energi.
Untuk selanjutnya ada merokok. Nah, merokok ini merupakan faktor terbesar setelah faktor hiperkolesterol. Seseorang yang merokok akan menghirup asap dari pembakaran rokok yang menyebabkan berkurangnya kadar oksigen yang masuk sehingga merokok mempengaruhi kadar oksigen dalam tubuh, penggumpalan darah, dan pengampuran dinding pembuluh darah, serta pengaruh zat lain dari tembakau yang memicu jantung untuk bekerja lebih keras. Merokok juga dapat meningkatkan kolesterol dan asam lemak bebas yang menyebabkan pembuluh darah di jantung menyempit. Perokok sendiri memiliki kadar kolesterol darah HDL yang rendah di mana hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan unsur pelindung kardiopulmonari. Dan selain itu, umur mulai merokok, lama merokok, jumlah batang rokok, cara menghisap rokok, dan jenis rokok yang diketahui juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan peluang terjadinya penyakit jantung. Semakin lama perokok, maka semakin beresiko untuk mengalami penyakit jantung. Untuk selanjutnya, konsumsi alkohol. Nah, dampak dari akibat penyalahgunaan alkohol adalah kerusakan organ hati, saluran pencerna, neurologis, dan kardiovaskular. Minum alkohol dalam porsi besar dapat meningkatkan kadar serum kolesterol dan trigliserida secara klinis. Untuk konsumsi alkohol sendiri dapat memberikan efek yang menguntungkan terhadap jantung, yaitu dapat mengurangi peradangan kronis dan meningkatkan vasodilatasisi melalui regulasi resistensi insulin, meregulasi HDL, dan menghambat LDL, yang menurunkan kejadian hiperkolesemia, menghambat glukosemias dan hepatik, yang menurunkan hiperglikemia dan hipersulinemia, untuk mengurangi serum fibrogen, yang menurunkan hiperkoagulabilitas. Nah, untuk itu konsumsi alkohol dalam porsi sedang yaitu 20-30 gram untuk pria dan 10-15 gram untuk wanita dapat mengurangi resiko kardiopulmonari. Namun, jika mengonsumsi secara berlebihan dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya hidup yang dapat mencegah cardiopulmonary disease. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam memiliki lebih dari 2 kali lipat untuk terkena penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan juga stroke. Kurang tidur dapat mengganggu kestabilan tekanan darah dan melemahkan jantung. Yang kedua, hindari merokok, dikarenakan merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif juga berisiko terkena penyakit jantung. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan gigi. Menjaga kebersihan gigi penting dikarenakan beberapa penelitian menunjukkan bahwa bakteri penyebab penyakit gusi dapat masuk ke aliran darah dan meningkatkan protein J reaktif, penanda peradangan pembuluh darah. Peradangan ini dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Yang keempat yaitu rutin olahraga. Olahraga yang teratur dapat menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat yaitu seperti makanan yang mengandung serat tinggi, buah segar, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Yang keenam, menjaga kolesterol dan tekanan darah. Mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung. Selain itu, menjaga tekanan darah juga sangat penting dikarenakan semakin tinggi tekanan darah, semakin besar pula risiko terkena hipertensi, dan tekanan darah tinggi menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Yang terakhir yaitu manajemen stres. Saat stres, tubuh memproduksi adrenalin yang akan membuat jantung bekerja lebih keras. Tekanan darah dapat meningkat dan menyebabkan serangan jantung jika tidak dikontrol dengan baik. Pada kegiatan belajar 3 ini terdapat asesmen pada penderita kardiopulmonari. Yang pertama yaitu melakukan wawancara. Terapis okupasi dapat melakukan wawancara terhadap klien mengenai kondisi saat ini, riwayat penyakit yang diderita, dan keluhan yang dirasakan menggunakan pemeriksaan awal dewasa.
Yang kedua yaitu melakukan evaluasi fungsional. Dengan mengetahui catatan medis dan riwayat medis pasien, terapis dapat menetapkan tujuan untuk membantu proses rehabilitasi serta pemberian intervensi. Asesmen yang digunakan dalam rehabilitasi pasien dengan kondisi cardiopulmonary disease yang pertama yaitu dengan Canadian Occupational Performance Measure, yang kedua yaitu Hospital Anxiety and Depression Scale, yang ketiga yaitu Hamilton Rating Scale for Depression, yang keempat yaitu Stress Management Questionnaire. Asesmen selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan kekuatan otot, lingkup gerak sendi, kemampuan motorik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kepala hingga leher dengan menilai pemeriksaan yaitu palpasi arteri karotis. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan vital sign untuk mendeteksi suatu kelainan, gangguan, ataupun perubahan fungsi organ dan masalah medis lainnya untuk melakukan penegakan diagnosa. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu terdapat stroke volume, heart rate, cardiac output, preload, dan afterload. Baik, selanjutnya untuk treatment yang diberikan pada penderita kardiopulmonari, biasanya pada pasien gagal jantung, dalam melakukan aktivitas sehari-hari akan mengalami keterbatasan, sehingga pasien menjadi sangat rentan mengalami depresi, stres, cemas, dan sulit untuk mengendalikan emosinya sendiri. Untuk ukuran kualitas hidup juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, derajat keparahan gagal jantung, dan risiko mortalitas, serta kesehatan mental. Untuk gejala yang ditimbulkan akibat gagal jantung berupa gejala fisik seperti dyspnea, lelah, edema, kehilangan nafsu makan, maupun gejala psikologisnya seperti kecemasan dan depresi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Untuk kemampuan pasien gagal jantung dalam mengelola dirinya sendiri, hal ini dapat ditingkatkan dengan adanya edukasi dari perawat. Nah, pasien gagal jantung harus mempunyai pengetahuan tentang penyakit yang diderita, bagaimana cara pencegahan timbulnya gejala, dan apa yang dapat dilakukan pasien gagal jantung jika gejala muncul. Dengan adanya self-care management yang baik, maka pasien gagal jantung akan mempunyai motivasi dalam penanganan penyakitnya. Nah, untuk perawatan diri pada pasien gagal jantung meliputi minum obat secara teratur, menurunkan konsumsi garam dalam diet, olahraga secara rutin, dan melakukan monitoring gejala secara rutin. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran okupasi terapis pada penderita kardiopulmonari. Terapis okupasi berperan penting dalam mengoptimalkan status kesehatan pasien dan pencegahan ataupun pengurangan ketergantungan pasien dalam aktivitas sehari-harinya, seperti pada ADL, work, leisure, produktivitas, dan mengurangi stres serta depresi. Secara umum, untuk tugas terapi okupasi terhadap pasien kondisi kardiopulmonari adalah yang pertama yaitu edukasi dalam meminimalisir terjadinya perubahan ritme denyut jantung secara drastis dengan mengatur pernapasan. Yang kedua yaitu edukasi untuk melakukan pola aktivitas yang efektif dengan teknik work simplification dan energy conservation. Yang ketiga yaitu meningkatkan strength dan daya tahan ketika melakukan activity of daily living atau ADL. Yang keempat yaitu menerapkan pengelolaan waktu untuk efektivitas activity of daily living. Yang kelima yaitu edukasi mengenai penggunaan strategi kompensasi untuk meningkatkan kekuatan dan toleransi ketika melakukan ADL. Yang keenam yaitu memberikan pemahaman mengenai cara meminimalkan tingkat stres. Dan yang terakhir yaitu edukasi mengenai pentingnya pemberian dukungan psikologis dari keluarga untuk pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah pengucapan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.